Allah diberikan nikmat yang besar dari Allah SWT, karunia hidup. Tapi hidup itu menjadi berarti ketika Allah berikan juga karunia iman dalam kehidupan kita, sehingga andai kata pun hari ini kita ini dijemput oleh Allah SWT, maka kita dijemput dalam keadaan iman, dan itu adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu Bapak, alhamdulillah meskipun kita tidak bisa berkumpul berwajah seperti biasa di masjid, Abah Anto punya inisiatif untuk kita bermajelis. Mudah-mudahan majelis ini mengundang rahmat berkah dari Allah SWT. Allah berkenan memberikan perhatiannya kepada kita hamba-hambanya, lantaran kita bersungguh-sungguh untuk tholabul ilmi di situasi apapun, dalam keadaan apapun, kita berusaha untuk menambah ketakwaan kita dengan menambah ilmu kita. Untuk perdana kita ngaji online ini, saya kemarin berpikir apa melanjutkan kajian Tazkiyatun Nufus yang biasa saya bahas di masjid, atau bisa dengan tema lain. Hanya saya terpikir untuk membahas pakai tema lain. Ya. Tema ini menurut saya penting, Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah kondisi kita seperti situasi saat ini, sedang ada ujian, sedang mendapat musibah. Ya. Apa itu? Temanya terkait, saya ingin bahas satu hikmah dalam kitab, namanya Kitab Al-Hikam. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu semua ya. Kitab ini kitab tentang, boleh dibilang tentang kitab tauhid, kitab tasawuf, kitab akhlak. Ya, intinya kitab yang menjelaskan hakikat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab ini menjadi penting untuk kita dalami, dan saya merasakan betul karena akhirnya kita jadi tahu tentang bagaimana kita ini, hakikat kita hidup di dunia ini. Nah, langsung saja, biar tidak lama-lama, waktunya ke 20 menit ya. Saya ingin membacakan satu hikmah dalam kitab ini, Bapak Ibu sekalian. Saya share tulisannya di Arabnya di note ya. Saya copy ulang biar Bapak Ibu bisa membaca semua. Bismillah. Saya pasang di note. Nah, itu bisa dibaca di note hikmahnya dan terjemahnya. Nah, itu ada satu kalimat. Ini bukan hadis Nabi, bukan ayat, tapi kalimat seorang ulama yang bernama Syekh Muttallah As-Sakandari. Sebuah hikmah yang dalam sekali untuk kita renungkan. Bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Idza fataha laka wijhatum minat ta'aruf fala tubali ma'aha in qalla amaluk fa innahu ma fatahaha 'alaika illa wa huwa yuridu ay yata'arrafa ilaika. Alam ta'lam anna at-ta'arrufa huwa muriduhu 'alaika wal a'malu anta muhdiha ilaihi wa aina ma tahdihi ilaihi mimma huwa muriduhu 'alaika. Jika dibuka, saya bacakan artinya. Jika dibukakan untukmu satu jalan untuk makrifat atau mengenal Allah, maka jangan engkau hiraukan amalmu yang masih sedikit. Sebab Dia, Allah, tidak membukakan bagimu, melainkan Dia akan memperkenalkan diri kepadamu. Tidakkah engkau mengetahui bahwa ma'rifatullah itu semata-mata anugerah atau pemberian Allah kepadamu, sedangkan amalmu adalah hadiahmu kepadanya. Maka bagaimanakah letak perbandingannya antara hadiahmu sebagai hamba dan anugerah Allah SWT kepadamu. Nah, hikmah ini bagus sekali Pak.
Jadi saya memulai dengan penjelasan begini. Tujuan kita diciptakan di dunia ini jelas, ya. Bapak Ibu semua hafal ayatnya. Surah Adz-Dzariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah SWT. Itu tujuan penciptaan manusia. Nah, Bapak Ibu sekalian, ayat ini sederhana, tapi ini menjadi poin penting. Seseorang itu ketika nanti hidup di dunia, dia bahagia atau tidak, dia itu dalam ketenangan atau tidak. Ya. Ayat ini menjelaskan nanti manusia yang tak paham tentang tujuan hidupnya, mereka bisa salah dalam menentukan ukuran-ukuran kebahagiaan dalam hidup. Itu satu. Yang kedua, ayat ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak ciptakan aku jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ini menjelaskan, ya, ketika Allah menciptakan jin dan manusia di dunia yang tujuannya untuk beribadah, maka Allah juga akan buatkan pula situasi, kondisi, sumber daya bumi ini yang sifatnya untuk mendukung seseorang untuk beribadah kepada Allah SWT. Bumi ini, alam semesta ini diciptakan oleh Allah, kehidupannya, kondisinya, takdirnya, apapun itu yang ada di muka bumi ini, semua diciptakan, ya, disetting untuk mendukung manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak disetting untuk kesenangan. Ya. Dunia ini tidak disetting untuk menyiksa manusia, karena settingan penyiksaan pada manusia itu nanti di neraka. Dunia ini juga tidak disetting untuk kesenangan saja, karena kesenangan itu nanti settingnya tempatnya di surga. Dunia ini settingnya adalah membantu manusia untuk beribadah, karena mereka diciptakan, dihadirkan di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada hal menarik tafsir dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya. Beliau menafsirkan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Tafsirnya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'rifun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka supaya mereka kenal kepadaku. Supaya mereka itu berta'aruf kepada Allah SWT. Jadi kalau dari penjelasan Ibnu Abbas ini, bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah supaya nanti ketika manusia itu hidup, mereka itu terus ingin punya keinginan, semangat untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengenali kebesaran Allah. Ya, Allah menciptakan kita supaya kita kenal, oh Allah itu Maha Penyayang, oh Allah itu Maha Pengasih. Allah menciptakan kita supaya Allah dikenali bahwa Allah itu Maha Adil, ya, Maha Rahman, Maha menerima taubat. Itulah tujuan penciptaan manusia. Maka Bapak Ibu sekalian, kehidupan kita mulai dari lahir sampai mati isinya adalah proses kita ini untuk terus-menerus berusaha untuk mengenal Allah SWT. Karena itu adalah tujuan penciptaan kita. Jadi kalau ada orang yang dia hidup tidak untuk ini, pasti dipastikan dia, ya, kebahagiaannya semu, ya, dia diombang-ambingkan oleh kehidupan dunia karena dia tidak jelas tujuannya. Sama seperti begini, Pak Anto mau lagi sedang pengen rawon misalnya. Terus beliau datang ke tempat yang itu jualan bakso, ya. Maka tujuan Pak Anto datang ke situ tidak akan pernah didapati, karena Pak Anto itu selagi pengen rawon, tapi kok duduk di tempat di mana di situ tidak ada rawon, ya. Sama orang hidup di dunia ini, kalau dia tidak ngerti tujuannya, ya, atau tujuannya sebenarnya disetting oleh Allah, dikondisikan oleh Allah, adalah untuk terus mengenali Allah, ya, dengan segala takdirnya, keadaan yang dialami, ya, siang malam, susah dukanya, itu memang dikemas
perjalanan hidup ini untuk semakin kenal dengan Allah, lah kok ya dia tidak paham dengan tujuannya, maka dia tidak akan memperoleh apa-apa ketika hidup di dunia ini. Ya. Nah, ini dulu poin pentingnya sebelum saya masuk kepada penjelasan satu hikmah yang menarik dalam hikam ini, bahwa kita ini hidup ini ya cuma satu. Ya, sampai mati, sampai nanti nafas terakhir itu tugas kita cuma membaca, ya, mengenali kebesaran Allah. Itu saja, bukan yang lain. Jadi kalau Allah nanti dalam hidup kita ini, Allah ngasih harta, ya, ngasih harta, rezeki yang cukup, tujuannya bukan supaya kita menikmati gitu saja, bukan. Tujuannya adalah kita ini, oh kenal, oh Allah itu penyayang ya, saya itu dikasih rezeki. Begitu, Allah itu maha memberi rezeki. Kalau kita uh, dalam kondisi sempit, ya, kita punya keinginan, lalu kemudian keinginan kita itu tidak tercapai, gagal. Sebenarnya bukan gagal itu, ya. Yang sebenarnya adalah ya, ketika kita gagal dalam hidup kita ini, kita di Allah memberikan kegagalan itu. Kegagalan itu datang dalam hidup kita pada hakikatnya supaya kita kenal bahwa kita ini lemah, bahwa yang maha kuat itu Allah, bahwa Allah SWT punya satu nama, yang nama itu bernama Al-Qahar. Allah yang maha perkasa, Allah yang maha mengalahkan. Begitu hidup. Nanti Bapak lihat gunung, terus kemudian indah sekali pemandangan. Bukan gunung itu diciptakan bukan tidak ada tujuannya. Ya, gunung itu diciptakan dan kita melihat keindahannya supaya kita melihat Allah itu Al-Jamil, yang maha indah. Nanti kita melihat musibah tsunami misalkan, kapan hari itu, atau sekarang ini ada corona. Bukan tidak ada gunanya. Allah menghadirkan tsunami, gempa dan sebagainya supaya manusia itu kenal ya tentang ya Allah SWT yang maha kuasa, Al-Qadir yang maha berkuasa. Nah, hidup itu isinya itu, Pak. Mulai bangun tidur sampai tidur lagi, itu hidup itu kerjaannya, tugasnya adalah liya'rifun, supaya terus mengenali Allah. Allah punya banyak asma, ya Allah punya banyak sifat agung untuk terus kita kenali. Nah, Bapak Ibu sekalian dalam hati Allah, inilah yang harus kita tetapkan betul dalam hati. Alat ukur dalam hati kita adalah makin makrifat enggak kita kepada Allah, makin kenal enggak kita kepada Rob kita. Ya. Karena itu tujuan kita. Jadi kalau nanti Bapak dapat rezeki, itu Allah datangkan rezeki supaya kita ini kenal bahwa oh Allah itu maha pemberi rezeki. Kalau Bapak ini dalam perjalanan hampir kecelakaan terus selamat, itu fungsinya supaya kita kenal bahwa Allah itu maha menyelamatkan. Begitu. Nah, ini kita punya pemahaman yang sama. Tujuan hidup kita adalah liya'budun, beribadah. Beribadah itu lebih hakiki lagi adalah supaya kita mengenal Allah. Alam semesta ini, dunia ini diciptakan oleh Allah dalam format untuk supaya membantu manusia untuk makin kenal kepada Allah. Dipahami Bapak Ibu ya. Jadi kehidupan dunia ini diciptakan oleh Allah tidak untuk menyiksa, tidak karena siksa itu di neraka, tidak untuk menyenangkan saja karena kesenangan itu di surga. Dunia ini diciptakan untuk membantu manusia kenal dengan Allah, dengan segala ujiannya, dengan segala nikmatnya. Baik. Nah, terkadang kalian kembali saya ke hikmah ini ya. Hikmah ini berkata begini. Idza fataha laka wijhatun minat ta'arruf fala tubali ma'aha in qalla amalu. Kalau Allah membuka pintu ma'rifat kepadamu. Nah, ini ya, ada kalimat ma'rifat. Kalau Allah membuka pintu pengenalan kepadamu, ya, maka tidak usah peduli dengan amalmu yang masih sedikit. Jadi begini penjelasannya. Kalau kita ini sudah berpikir bahwa hidup ini untuk makin dekat ke Allah, ingin mengenali cara dan keagungan Allah, kadang itu tidak mudah. Ya. Cara
cara konvensionalnya adalah kita harus menetapi riyadhah, ikhtiar, perbanyak sholat, perbanyak baca Quran, perbanyak zikir, ya, menjauhi maksiat, hidup zuhud, begitu, supaya kita ini, hati kita ini jernih dan mengenali tentang tujuan hidup kita, hakikat hidup kita, membuat kita ini lebih dekat dengan akhirat. Itu. Akan tetapi, Bapak Ibu sekalian, ya rahmatullah, itu bukan sesuatu yang mudah. Dan Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang buat kita. Kadang dengan amal, kadang kita ini jatuh dalam kelalaian, dalam kesalahan, sulit, ada kemalasan dalam diri kita. Tapi kalau Allah masih memperhatikan kita, masih peduli kepada kita, maka Allah akan tarik kita, ya, seakan-akan begitu, membuka pintu bagi kita untuk mendekat kepada Allah dan bermakrifat kepada Allah, mengenali sifat-sifat dan keagungan kebesarannya. Nah, saya tadi sampaikan bahwa itu tujuan hidup kita dan tujuan Allah menciptakan kita. Jadi seakan-akan kita ini dalam kondisi amal masih belum banyak, masih begini-begini saja, masih dalam kelalaian, tapi kita ini seakan ditarik untuk mendekat kepada Allah SWT. Ya. Dengan apa? Jalannya bagaimana? Yang paling sering, yang paling umum adalah Allah memberikan ujian kepada hamba. Ini efektif sekali cara Allah menarik hamba untuk kenal ma'rifat kepada Allah. Nah, sholat bolak-balik, ya, tidak kerasa-kerasa tentang kebesaran Allah. Sedekah bolak-balik, ke masjid bolak-balik, tidak kerasa. Data dikasih corona, covid, langsung kerasa betul. Padahal tidak ada yang bertambah pada sholatnya. Padahal tidak ada yang bertambah dalam bacaan Al-Qur'annya. Tidak ada yang berubah pada amalnya. Masih itu-itu saja. Akan tetapi, karena Allah hendak menarik dia pada pintu ma'rifah, pengenalan kepada keagungan sifat-sifat Allah, Allah berikan ujian. Ya. Tadi saya menyebut salah satu asma Allah Al-Qahhar, Allah yang maha perkasa. Dalam penjelasannya ini, kaitannya Al-Qahhar ini, Bapak Ibu sekalian, sifat ini berkaitan dengan Allah yang maha mengalahkan keinginan dan kehendak hamba-hambanya. Atau Allah yang kehendaknya tidak bisa ditolak oleh hamba-hambanya. Ini kaitannya ketika seorang punya keinginan, lalu kemudian Allah patahkan keinginan-keinginan itu. Itu sifat Al-Qahhar. Arahnya ke sana. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, bagi orang yang paham tentang hakikat kehidupannya, apapun keadaan di dunia ini, yang penting dia terasa sedang ditarik oleh Allah, bagi dia itu adalah karunia. Apapun keadaannya. Sekarang orang dulu belum ada corona, belum ada covid, ya, termasuk saya barangkali, ya, ya sholat, tapi nyesnya ke hati itu tidak dapat, ingat matinya itu tidak dapat, ingat akhiratnya tidak dapat, perasaan lemahnya tidak dapat, padahal sudah sujud bolak-balik sampai dahi hitam, tapi ya seperti formalitas saja. Nah, ketika ada musibah, dohirnya musibah, kita jadi ingat ke Allah. Itu dohirnya. Secara hakikat sebenarnya, ya, seperti hikmah ini, idza fatahalaka wijhatum minat ta'aruf. Allah sedang membukakan pintu untuk kita berta'aruf kepada Allah. Menta'arufi apa? Kali ini kita berta'aruf dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika mohon maaf keputus ta'aruf tadi, ya, Bapak Ibu sekalian, kembali secara hakikat, ya, kita sedang dibukakan pintu ta'aruf oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Ta'aruf sifat apa? Sifat Al-Qahhar, sifat Allah yang maha memaksakan atau yang maha perkasa.
ya, yang kehendaknya tidak bisa ditolak. Nah, bagi orang yang paham tentang hakikat hidupnya, bahwa hidup ini isinya hanya sekedar setiap hari bertaaruf kepada Allah, maka datangnya musibah-musibah itu boleh dibilang adalah karunia. Kalau dia sanggup dalam musibah itu, sanggup menyaksikan uh, sanggup menyaksikan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, sanggup menyaksikan keagungan Allah, sanggup membuat dia ini kembali pada kedudukan ubudiyahnya. Kedudukan ubudiyah apa? Saya pernah menjelaskannya. Ada ibadah, ada ubudiyah. Nah, ubudiyah itu adalah uh, hakikat kondisi posisi kita di hadapan Allah, yaitu sebagai penghambaan atau menghamba kepada Allah. Ibadah itu adalah tata cara. Nah, soal ibadah ini hanya alat untuk mengantarkan manusia berada dalam kedudukan ubudiyah. Ya. Ibadah itu sholat, puasa, ini dibuat oleh Allah, ya, dikemas syariat-syariat itu supaya orang duduk pada kedudukan ubudiyahnya. Karena ubudiyah itu fungsi dia hidup, yaitu menghamba kepada Allah. Nah, akan tetapi seringkali ibadah itu tidak mengantarkan manusia menjadi menghamba kepada Allah, bahkan menjadi sombong. Sholatnya mengantarkan pada sombong, sedekahnya mengantarkan pada ria. Nah, ketika ibadah-ibadah itu belum mengantarkan pada ubudiyah, maka ada cara lain yang Allah bukakan untuknya, yaitu dengan musibah. Ketika ditimpakan musibah, ya, manusia menjadi merasa lemah, menjadi fakir, menjadi merasa tidak mampu, merasa tidak kuasa. Saat itulah hakikatnya dia sedang duduk di kedudukan ubudiyahnya. Karena ubudiyah itu, prinsip ubudiyah itu dua. Satu, merasa lemah dan butuh kepada Allah. Hidup ini harus terisi dengan merasa lemah dan butuh kepada Allah. Nah, untuk bisa merasa lemah dan butuh kepada Allah, maka Allah bukakan pintu-pintu jalan-jalan ke sana. Ya, jalan menuju perasaan itu atau ubudiyah itu, yaitu apa? Ma'rifah kepada Allah. Makin kenal kebesaran Allah, makin besar pula ubudiyah kita. Baik, yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, ada kalimat saya bacakan dari salah satu ulama salafus solih. Ya. Beliau berkata, wa kana syaykhuna sayyidi Ali al-Amruni radhiyallahu anhu yasimiha, ya, Lailatul Qadri. Ya. Sayyidina Ali, ya, menyebut bahwa musibah itu ibarat Lailatul Qadar. Musibah itu ibarat Lailatul Qadar. Ya. Makanya saya menulis saya terfikir, saya mau nulis di Facebook itu Lailatul Qadar datang lebih awal. Kenapa saya sebut Lailatul Qadar datang lebih awal? Ya, COVID ini. Ya. Coba kalau kita Lailatul Qadar itu kan khusus sekali. So, Lailatul Qadar itu karakternya, ibadahnya sedikit, yang dibalaskan berlimpah. Ibadahnya tidak banyak, tapi yang pahalanya dilipat gandakan. Sama dengan musibah. Musibah itu jenengan tidak perlu nambah sholat, tidak perlu nambah bacaan Quran. Akan tetapi saat kena musibah itu, kenalnya jenengan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa lemahnya jenengan di hadapan Allah, itu jadi terang benderang. Padahal kita tidak sedang menambah ibadah kita. Hanya kena musibah saja, makrifatnya kita kepada Allah jadi berlipat ganda, jadi makin terang. Nah, ini mirip Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu ibadahnya begitu-gitu saja, tidak ditambah, tapi berlipat ganda. Sama dengan musibah. Musibah itu amalnya kita belum seberapa, tapi kemudian pengenalan kita itu makin bertambah. Coba dirasakan semua kita hari ini. Ya. Coba hari ini, kita ini gampang ingat mati kita ini. Ya. Hari ini kita gampang merasa betul betapa lemahnya diri kita. Jadi Lailatul Qadar ini dalam konteks ma'rifatullah, ya, mengenal Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka Allah berkata di sini, fala tubali ma'aha ingkol amaluk. Maka tidak usah peduli kalau Allah tarik kamu ya, untuk mendekat kepadanya. Maka tidak usah peduli amalmu yang sedikit. Ya, karena memang Allah sedang berencana membukakan itu pada kita. Sebelum COVID kita mungkin dalam kelalaian, dalam keadaan maksiat, lupa dan sebagainya. Ketika panggilan itu datang, ya, melalui musibah, melalui ujian itu, nggak usah peduli yang kemarin-kemarin amal kita masih sedikit. Boleh jadi memang Allah sedang ingin menarik kita mendekat kepadanya. Nah, itu disampaikan ya, karena kalau Allah ingin berta'aruf, bermakrifat, itu bukan ditentukan oleh amalmu. Ya. Amal kita ini jangan menganggap bahwa kita ini akan dekat dengan amal kita. Bukan. Kita dekat dengan Allah karena Allah semata yang ingin mendekatkan kita kepadanya. Ada yang mendekat kepada Allah bertahun-tahun. Ya, ada yang dekat kepada Allah hanya dalam hitungan waktu sebentar, seperti Sayyidina Umar. Hanya dibacakan surah Toha 1-8, langsung dia bermakrifah kepada Allah, terbuka pintu tentang Islam. Padahal sebelum itu beliau ingin membunuh Rasulullah SAW. Itulah pintu makrifat, kadang panjang, kadang pendek. Karena bukan urusan amal, tapi urusan semata Allah berkehendak atau tidak. Ya. Syekh Abdullah mengatakan, alam ta'alam anna ta'aruf huwa muridu alaika. Ma'rifat itu adalah pemberian Allah kepadamu. Sedangkan amal kita itu adalah pemberian kepada Allah. Maka coba dibandingkan pemberian Allah pada kita dengan persembahan kita kepada Allah. Tidak nyucu, ya. Tidak bisa tidak bisa dibandingkan. Pemberian raja kepada rakyat dengan pemberian rakyat kepada sang raja. Itu Bapak Ibu sekalian rahmatullah Allah SWT. Poinnya satu. Pertama, kenali hakikat penciptaan kita, bahwa kita diciptakan untuk ibadah atau bermakrifat kepada Allah. Yang kedua, karenanya konsekuensinya alam semesta ini, seluruh takdirnya, seluruh perjalanan hidup yang Allah buat untuk kita, itu dibuat dalam fungsi untuk mendukung kita makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semuanya. Yang ketiga, maka setiap kejadian yang datang kepada kita itu adalah panggilan dari Allah untuk kita mendekat kepadanya, untuk mengenal di balik kejadian itu kita sedang dikenalkan oleh Allah sifatnya yang mana. Kalau Allah sedang memberi nikmat, berarti Allah sedang mengenalkan diri melalui sifatnya Al-Wahhab yang maha memberi karunia. Kalau datang musibah, maka boleh jadi Allah mengenalkan diri kepada kita tentang sifatnya Al-Qahhar yang maha mematahkan kehendak-kehendak manusia, yang Al-Adil yang maha adil atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh hambanya. Dengan ini mudah-mudahan sedikit menenangkan hati kita semua, Bapak Ibu sekalian. Apa yang membuat kita susah, ya, boleh jadi COVID ini bagi sebagian orang adalah Lailatul Qadar, ya. Ibadahnya sedikit, biasa-biasa saja, tapi kok perasaan dekatnya ke Allah, healing akhiratnya, ya, itu kok tajam sekali timbang nih yang kemarin-kemarin. Padahal jenengan tidak sedang menghatamkan Al-Quran sebulan 2 kali, ya. Tapi kok perasaan dekatnya dekat sekali. Ini karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu sisi, ya, satu sisi. Baik, itu Pak Anto dari saya. Barangkali ada sisa waktu mungkin 10 menit untuk kita tanya jawab. Iya, Ustaz. Moga Bapak-Bapak sekalian, barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan mic-nya di-on-kan untuk menyampaikan pertanyaan. Assalamualaikum. Saya Ustadz mau bertanya. Ya Pak Dwi. Iya. Ya Ustadz, dalam proses bermakrifat kepada Allah, apakah itu saya menganalogikan begini Ustadz. Jadi kalau mengenal itu berarti misalkan saya kenal dengan Ustadz Heri, berarti saya itu sudah
bukan hanya tahu, tapi kenal itu saya pernah bersalaman dengan Ustadz Dery, saya pernah berbincang-bincang. Jadi apakah dalam proses bermakrifat itu juga demikian? Jadi ada pengalaman rohani yang kita rasakan gitu, atau paling enggak kita merasa ada lebih dekat dan ada komunikasi dengan Allah. Kira-kira demikian. Ya. Makasih Pak Dwi, saya jawab ya. Jadi kata makrifah ini sendiri sebenarnya saya lebih setuju istilah makrifah ini adalah sesuatu yang umum. Ya. Sebagian orang meletakkan istilah makrifah ini sebagai sesuatu yang khusus, spesial, yang ada di sana, yang harus ditempuh dengan perjuangan. Padahal menurut saya setiap orang itu bermakrifah semua kepada Allah dengan tingkatan yang berbeda-beda. Jadi kalau saya membahas makrifat Allah, saya ingin mengajak Bapak Ibu itu adalah sesuatu yang hal biasa, karena itu sesuatu yang dituntut pada setiap manusia. Coba kita pernah dengar hadis tentang malaikat Jibril yang datang Rasulullah Nabi kemudian mengajar malaikat Jibril berkata, akhbirni anil Islam, ceritakan kepadaku Islam itu apa, akhbirni anil iman, ceritakan iman itu apa. Sampai malaikat Jibril berkata, akhbirni anil ihsan, ceritakan ihsan itu apa. Ihsan itu kata Nabi, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Nah, ketika malaikat Jibril, Nabi bertanya kepada Umar, Umar siapa tadi itu? Baru sampean. Kata Umar, tidak tahu. Ya. Kata Rasulullah SAW, Jibril yu'allimukum dinakum. Dia adalah malaikat Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan tentang prinsip hakikat agama kalian. Apa itu? Islam, iman, dan ihsan. Kalau dalam istilah istilah tasawuf ada syariat, hakikat, makrifat. Ihsan itu makrifat, ya. Yaitu mengenali Allah. Nah, pertanyaan Pak Dwi tadi, apakah makrifat itu bagaimana prosesnya? Ya. Saya ingin beri contoh begini. Ketika kemarin ada kejadian tsunami di Palu, dengan TV, ya. Itu kalau orang tidak punya ilmu, tidak mengenal Allah, maka dia akan orang ateis misalnya, atau orang yang fasik, ya. Maka dia akan melihat hanya musibahnya saja. Itu menakutkan. Tidak akan menyampaikan dia. Tapi sebagian orang, ya, orang-orang beriman itu ketika melihat itu dia langsung mata kepalanya melihat banjir, mata hatinya itu melihat betapa lemahnya manusia, betapa besarnya Allah. Saat itu kita ini sedang bermakrifah kepada Allah saat itu. Nah, kayak begitu itu harus setiap masuk ngenteni tsunami gitu kan. Mesti ini kan lihat istri juga mengingat karunia Allah. Lihat makan pagi ini ya, ikan, makan nasi, makan ada telurnya. Kita ingat bahwa itu adalah rezeki dari Allah. Nah, selama kita itu melihat bahwa ini rezeki dari Allah, ini kuasanya Allah, ini pokoknya terhubung dengan Allah, berarti kita sedang bermakrifah dengan tingkatan yang berbeda-beda. Itu Pak Dwi. Ya. Matur nuwun Ustaz. Monggo Bapak yang lain ada, silahkan mic-nya di-on-kan kalau ada. Nah, lihat COVID, ya, misalkan kejadian COVID, ya, ada orang yang sibuk dengan risau karpet PW, gitu. Tapi ada di antara kita yang langsung teringat dengan betapa besarnya kuasa Allah. Tadi itu kita sedang ya, Allah punya banyak sifat, terus kemudian dalam kejadian-kejadian itu kita sanggup menghubungkan dengan salah satu sifat Allah. Monggo yang lain. Monggo yang lain masih ada? Ini sudah melebihi waktu kita Ustaz. Okay. Alhamdulillah. Matur nuwun ini. Ya. Monggo sekalian ditutup dengan doa kafaratul majelis Ustaz.
Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi saya menguatkan lagi, kalau Bapak Ibu ini dengan kondisi seperti hari ini, ya, makin ma'rifah kepada Allah, makin kenal betapa kuasanya Allah, ya, betapa besar kasih sayang Allah, membuat kita ini makin dekat dengan Allah, ingat dengan akhirat, maka ya sebenarnya tidak perlu ada yang dimasalahkan dengan COVID ini. Kalau dia membantu kita mengerti tentang tujuan hidup kita. Saya kira itu mudah-mudahan secara syariat tetap kita berdoa karena Allah, datangnya musibah ini bukan berarti membuat kita, kalaupun saya bilang ini karunia, saya tidak mengatakan kemudian tidak boleh berdoa, bukan. Ya, justru dengan ini tunjukkan etika ubudiyah kita, apa itu, seperti saya bilang, merasa lemah dan merasa butuh. Menunjukkan rasa butuh itu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh Anda tidak berdoa. Allah ingin kita ini berdoa keluar dari masalah ini, karena memang itu tujuannya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus nanti. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa al-afafa. Amin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqaq. Allahumma asrif anna al-adab wa inna mu'minun. Allahumma asrif anna hadzal adab wal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.